Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Gimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, pada video kali ini saya akan membahas sebuah topik sharing ya, yaitu tentang penyebab tidak profit konsisten. Nah, buat kalian teman-teman yang masih bergelut di dunia trading, yang masih belum profit konsisten, sudah trading dalam jangka waktu tahunan ya, misalkan 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun, kalau Anda belum profit konsisten, maka ada yang salah di dalam psikologi teman-teman ya. Psikologi yang saya maksud adalah bukan emosi ya, bukan di bagian emosi, tetapi biasanya di bagian pemahaman terhadap fundamental market dan khususnya skenario dari market maker teman-teman ya. Oke, akan saya jelaskan lebih banyak lagi teman-teman, jadi pastikan teman-teman menonton video ini sampai habis ya. Oke, buat teman-teman yang masih belum profit konsisten, di sini saya membuka kelas profit konsisten ya. Kelas profit konsisten kalian bisa klik di YouTube saya, Trader Plankton atau @planktontrader, atau kalian bisa kontak Telegram saya di @planktontrader. Oke, untuk mengikuti kursus ini ataupun tanya-tanya. Oke. Nah, di sini memang agak sedikit wow judulnya ya, profit konsisten. Oke. Tapi di sini saya sudah bisa merasakan bagaimana profit konsisten teman-teman. Tapi masih dalam skala kecil ya. Jangan bandingkan dengan trader-trader yang sudah sukses dan mempunyai account yang besar. Oke. Oke, di sini saya contohkan ini mission 5 ya. Saya membuat misi dalam trading saya. Jadi mission 5 ini jumlahnya sekitar 30 hari ya, 30 hari. Ada beberapa yang tidak trade juga. Itu bagian dari manajemen juga, money management ya. Nah, ini hasilnya sudah profit ya. Profitnya masuk di 38%. Itu mission 5, kemudian mission 6 ini juga 1 bulan ya. Jadi dalam sebulan itu harus didapatkan hasilnya. Oke. Nah, di sini di bulan kedua bahkan belum sampai di minggu ke-6 ya. Ini sudah masuk 50%, maka saya sudahi dan saya akan buat mission baru yaitu mission 7. Oke. Nah, kenapa saya sudahi di sini? Karena global profit 50% itu sudah tinggi teman-teman ya. Jadi biasanya di sana sudah kita kalau meneruskan itu biasanya terkena overconfidence ya. Jadi beberapa trade yang mungkin akan kita lakukan ke depan itu mungkin hasilnya akan stuck ataupun bisa turun lagi. Jadi kita harus refresh dengan misi yang baru. Nah, itu sekedar gambaran saja teman-teman, bagaimana profit konsisten bisa dilakukan. Ini tentunya dengan konsistensi ya. Tradingnya konsisten, kemudian harinya juga konsisten, Senin sampai Jumat. Jangan ada trading di Sabtu Minggu. Oke. Kecuali kripto mungkin ya. Tapi saya nggak trading di Sabtu Minggu. Oke, itu teman-teman biaya kursusnya itu 500.000. Nah, buat teman-teman yang dulu pernah membeli ebook saya setahun yang lalu, cukup membayar 200.000 saja karena dulu harga ebooknya itu 300.000. Tapi ebook tersebut saya rasa teman-teman belum ada yang profit konsisten ya, karena pada waktu itu saya masih dalam proses juga. Nah, sekarang sudah bisa bagaimana mengetahui cara profit konsisten dengan cara saya. Oke. Nah, di sini kalau kalian ikut kursus ini, kalian akan saya bimbing satu persatu ya. Karena setiap orang itu berbeda kemampuan, berbeda pengetahuan. Oke, jadi tidak akan saya samakan. Saya akan bukan seleksi sih. Saya akan dalami kalian itu kurangnya di mana ya, agar bisa mengikuti cara ini, karena cara ini bisa profit konsisten teman-teman ya. Oke, itu aja sekedar pembukaan teman-teman. Siapa tahu ada yang mau ikut, karena ini baru saya buka ya pembelajarannya. Nah, untuk pembelajarannya saya akan buatkan video untuk keperluan khusus kepada teman-teman ya. Kurangnya di mana? Oke, seperti itu.
Nah, kalian lebih lengkapnya bisa tonton video ini tentang kelas ini. Oke. Nah, sekarang kita akan ke topik video. Siapa tahu teman-teman memerlukan saran dari saya tentang hal ini ya. Ya, sekedar sharing kenapa tidak profit konsisten. Ini bagus banget buat teman-teman yang sudah lama trading tapi belum profit konsisten. Mungkin bisa memahami hal ini. Oke, ini berdasarkan pengalaman pribadi yang saya rasakan dan ini salah satu faktor. Oke. Jadi mulai dari faktor utama teman-teman. Yang nomor satu, kita tidak paham yang namanya fundamental market. Fundamental market bukan maksudnya untuk mencari buy dan sell. Oke. Fundamental market ini maksudnya kita tidak paham kenapa market forex dibuat. Kenapa stock market itu dibuat, teman-teman ya. Oke. Itu fundamental dari market. Ini akan lebih didalami di kursus kalau kalian mau ikut. Kalau kalian tidak tahu ini, maka persepsi kalian ada di persepsi loss. Oke. Itu yang saya sadari. Kemudian tidak paham skenario market maker. Oke. Ini adalah pengembangan dari fundamental market. Karena market itu seperti yang kalian tahu ya, udah banyak yang memberitahu atau membuat video juga tentang market maker. Oke. Nah, skenario-nya ini tentu saja dipahami dari candlestick karena kita tidak terkoneksi langsung dengan yang namanya market maker. Oke. Jadi di sini perlu teknikal juga gitu. Nah, kemudian ini nomor 2. Nomor 1 dan nomor 2 ini penting banget. Ya. Trader pemula ya seperti kita dulu ya. Trader pemula tidak akan sadar dengan hal ini. Ya, mereka akan cenderung kepada candlestick, strategi. Oke. Mereka nggak paham ini, maka loss. Oke, itulah penyebabnya. Kenapa loss? Karena mereka nggak paham ini. Padahal ini fondasi banget. Oke. Kemudian yang ketiga, tidak paham korelasi time frame. Oke, di sini sudah masuk teknikal ya. Ini seperti konsep atau fundamental yang harus ada di pemikiran kalian dari awal banget ya. Dari awal banget. Kalau ini salah, ya sudah kita loss. Oke. Sorry, bukannya loss ya, tidak profit konsisten. Oke. Kalau profit konsisten juga ada lossnya, tetapi lebih banyak profitnya itu. Oke, nomor 3, tidak paham yang namanya korelasi time frame. Oke, ini teknikal. Oke, maksudnya korelasi time frame besar mengendalikan time frame kecil. Time frame kecil menunjukkan apa yang dilakukan time frame besar. Seperti itu ya. Jadi tidak ada terpisah di sini antara time frame besar ataupun time frame kecil di time frame manapun. Karena semua time frame itu related ya atau berhubungan. Oke. Kalian cari aja chart yang sudah jadi. Kalau kalian mengerti cara membaca candlestick, kalian akan tahu bahwa setiap candle time frame apapun itu selalu berhubungan ya. Kecuali memang di bawah M1 itu kan sudah ada gap dan banyak noise, jadi di sana tidak terlalu bagus untuk di observasi ya. Kemudian yang keempat, entry dengan ekspektasi tanpa data. Nah, ini biasanya tidak profit konsisten. Artinya entry hanya dengan ekspektasi ya, karena kita tahunya angle yang itu akan menghasilkan bullish, kita entry buy aja gitu ya. Jadi tanpa data dia sudah breakout ini, dia sudah membuat morning star atau fake breakout seperti itu tanpa paham kerjanya market maker. Oke. Itu. Jadi hanya ekspektasi, hanya halusinasi, oke. Hanya harap-harap gitu ya. Itu biasanya tidak profit konsisten. Penyebab salah satu. Kemudian yang kelima, bias konfirmasi. Ya, ini terdoktrin ya. Atau percaya dengan candle. Ya udah percaya aja gitu ya. Tanpa konfirmasi kita sudah open buy kayak gitu. Ini namanya terdoktrin. Nah, ini sebenarnya bagian dari fundamental ini. Oke. Kemudian yang keenam adalah psikologi. Psikologi ya emosi. Banyak orang yang bilang tidak profit konsisten karena pengaruh emosi. Teman-teman, berdasarkan pengalaman saya ya,
Mohon dikoreksi kalau misalkan teman-teman ada pengalaman yang lain. Berdasarkan pengalaman saya teman-teman, emosi seperti rasa marah ataupun rasa menyesal itu tidak bisa dikontrol teman-teman ya. Itu tidak bisa dikontrol, tetapi itu bisa dimengerti atau di understandable. Oke, benar nggak itu ya? Kita harus understand dengan yang namanya emosi tersebut. Emosi tersebut tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dikontrol. Kalau udah datang ya datang gitu. Oke. Kalau kalian marah ya udah, kalian marah. Yang bisa dimengerti adalah skalanya. Kenapa dia ada? Kenapa kalian pada saat trading itu terpengaruh ya? Misalkan entry lagi ya, overtrade kayak gitu. Itu biasanya karena rasa takut tentunya. Itu dasarnya banget, itu rasa takut ya. Rasa takut muncullah rasa marah dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kalian harus mengerti itu, bukan mengontrolnya ya, tapi mengerti itu, dan kalian harus membuat strategi gimana kalian tidak tertrigger oleh itu ya. Misalkan kalian akan marah karena ada rasa takut. Contoh, misalkan kalian jumlah trade-nya terlalu besar ya, tidak sesuai dengan kemampuan kalian, kemudian kalian loss, ya udah kalian marah ya kan. Nah, itu bisa diatasi dengan yang namanya konsistensi trade dan jumlah trade yang sudah dimengerti sebelum melakukan trade. Kalau saya trade segini, kalau loss maka saya akan kehilangan segini gitu. Itu sudah harus dimengerti dulu. Seperti itu ya. Nah, ini terkait ke konsistensi saja kalau di psikologi ini. Kalau konsistensi sudah ada, psikologi ngikut ya. Dia akan ngikut. Kalau kita sudah konsisten dalam perilaku kita, psikologi ngikut biasanya ya. Ini kebiasaan buruk. Karena biasanya psikologi itu terkait inkonsistensi ya. Kemudian yang ketujuh ini terkait dengan hasil ya. Jadi kalian kan sudah trading, tapi kalian tidak membuat yang namanya feedback. Oke. Jadi feedback ini sangat penting untuk yang namanya pencapaian profit konsisten. Kalau kalian tidak membuat feedback, kalian nggak tahu posisi kalian di mana. Oke. Dan feedback ini tidak bisa jalan dengan yang namanya inkonsistensi trade. Jadi setiap hari harus ada konsistensi trade. Oke. Konsistensi trade, kemudian di akhir minggu atau bulan kalian buat feedback. Ya. Saran saya sih di akhir minggu, karena akhir bulan itu biasanya akan numpuk banyak ya. Jadi feedback itu harus dibuat per minggu dengan ya kalau bisa akumulasi per bulan juga boleh, tapi per minggu juga tidak apa-apa. Kalau pengalaman saya sih per minggu saya buat ya. Setelah trade saya catat apapun, kenapa saya loss, kenapa saya profit, apa yang kurang, data-datanya semua dimasukkan. Nah, ini filosofinya adalah kalian tidak akan bisa maju kalau kalian tidak punya alat ukur ya. Alat ukur maksudnya posisi kalian di mana ya. Trade kalian win rasionya berapa? Apakah 50%, 60%, kayak gitu. Dimana kalian bisa rubah cara kalian ya, apanya yang salah, itu yang akan bisa dibaca dari feedback. Kalau nggak ada feedback, kita nggak bisa baca itu ya, kita hanya muter-muter dalam inkonsistensi. Ya sudah, kapan konsistennya kan gitu jadinya. Maka tidak akan ada profit konsisten karena kita sendiri inkonsisten. Oke. Nah, itu berdasarkan pengalaman saya, hal-hal yang menyebabkan kita tidak profit konsisten. Oke. Ya mungkin teman-teman yang sudah profit konsisten bisa komen ya di bawah. Oke teman-teman, itu dia pembahasan tentang yang namanya penyebab tidak profit konsisten. Yang paling besar ya, yang dari segi saya pribadi ya, kenapa saya tidak profit konsisten di 2 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu bahkan masih mencari gimana caranya profit konsisten gitu ya.
Ini yang menyebabkan saya, karena teknikal udah teknikal ya, saya udah ke teknikal banyak sekali. Nah ini yang membuat saya tidak profit konsisten. Setelah saya menyadari ini, itu kayak ada psikologi jadi terbalik gitu, reverse psychology ya. Jadi pemikiran kita itu terbalik gitu ya. Sebenarnya yang kita baca turun ternyata naik ya, karena sekarang kita tahu naiknya itu karena ini. Nah gitu ya. Nah untuk lebih jelasnya, kalau kalian pengen tahu hal ini, kalian bisa di kursus ya, di kursus tentang market maker dan juga fundamental market. Oke, itu sebenarnya sih hanya persepsi teman-teman, persepsi kita yang salah. Jadi membalik sedikit ya, 180 derajat ya. Kalau masalah teknikal tetap dibutuhkan karena kita membacanya dengan candlestick. Oke. Untuk yang namanya closing price, rejection, apalagi itu, bentuk candle itu menyesuaikan teman-teman ya. Jadi nggak ada yang namanya candle itu murni punya satu arah, itu nggak ada ya. Itu mungkin ada yang teman-teman yang tidak sepaham, mungkin bisa komen di bawah. Contoh misalkan ini kan warnanya merah, berarti ini namanya, kalau saya sebut, adalah bearish gravestone doji. Jadi teman-teman kalau ada candle ini, teorinya teman-teman gimana ya? Mungkin teman-teman akan menjawab ini turun, ada yang menjawab ini naik. Nah kalau di persepsi saya ini oke, masuk dan ada tambahan doji ya. Jadi 3 potensi, tergantung sekarang probabilitasnya yang mana. Ini kita harus melihat di time frame yang lebih kecil, karena time frame yang lebih kecil menunjukkan apa yang dilakukan oleh time frame besar, seperti itu. Kemudian time frame kecil dikendalikan oleh time frame besar juga, jadi mereka berhubungan, mereka nggak terpisah. Oke, jadi persepsi yang harus dimiliki adalah persepsi yang mempunyai pilihan, option, jangan cuma satu. Kalau kita tahu ini bearish, kemudian yang kita tahu hanya ini, maka kita sudah masuk di terdoktrin ya. Kemudian ini juga entry tanpa ekspektasi, entry dengan hanya ekspektasi, dengan halusinasi, dengan hanya pemikiran kita, padahal datanya nggak seperti itu ya. Oke, jadi teman-teman, mungkin saya akan sharing lagi lain kali ya. Videonya ini cukup 15 menit saja, 18 menit sudah lewat ya. Oke, makasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang masih mencari jalan untuk profit konsisten ya. Karena tujuan saya trading cuma untuk profit konsisten ya. Saya tidak untuk trading saja ya, harus profit konsisten, seperti itu. Nah di sini sudah ada jalannya, sedikit jalan yang saya temukan. Nah sekarang saya sharing kepada teman-teman, buat teman-teman yang pengen lebih cepat ya, kalian bisa ikuti kursus saya di sini. Ya biayanya 500.000 teman-teman. Tapi untuk yang baru, untuk yang pernah membeli ebook saya yang dulu, itu cukup 200.000 saja. Oke. Ya ini sebagai bagian saya juga. Oke, bagian saya kan masih terus belajar juga seperti itu. Jadi mungkin dengan teman-teman ikut ya, saya bisa belajar teman-teman tuh kesalahannya di mana juga, kayak gitu. Jadi kita bisa sharing nanti tentang profit konsisten. Oke. Terima kasih, salam trader.